Baik teman-teman, jadi ini adalah video pertama untuk eh, menjelaskan ya proses pengerjaan stabilitas kapal. Nah, dalam beberapa minggu ke depan aku akan membuat gitu beberapa video-video susulan lanjutan dari video ini gitu sampai nanti kalian selesai mengerjakan stabilitas dan juga footballing. Oke, yang pertama ya yang perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum kalian masuk ke stabilitas ini, kalian tuh harus ada 3D lambung kapal dulu ya, karena kan kita menggunakan maksuf. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman sebelumnya gitu, ya mengerjakan tugas rencana garis menggunakan metode maksuf kan, itu udah ada ya 3D lambung kapalnya. Nah, buat teman-teman yang dulunya mengerjakan tugas rencana garisnya menggunakan metode scale time atau form data itu kan belum memiliki ya 3D lambung kapal. Nah, jadi di sini aku bakal ngasih tahu gimana caranya gitu. Sebenarnya juga ada beberapa cara yang bisa kita gunain gitu. Kalian bisa pakai table offset terus nanti dijadiin 3D lambung kapal, atau kalian juga bisa pakai surface ya. Surface di sini maksudku tuh kayak surface datar terus nanti kalian bentuk gitu jadi lambung kapal. Cuman itu bakal makan waktu yang cukup lama. Di sini aku menawarkan opsi ya untuk membuat lambung kapal dengan menggunakan sampel desain. Nah, namun nanti dari sampel desain yang ada di Maxuf itu nanti akan kita sesuaikan sesuai dengan ukuran utama kapal kita dan beberapa parameter lainnya seperti coefficient block, displacement dan lain-lain gitu. Jadi pada intinya kita memanfaatkan gitu sampel desain yang ada di Maxuf. Sampel desain yang disediakan oleh Maxuf nanti akan kita modifikasi dan kita sesuaikan sesuai dengan karakteristik kapal kita gitu. Oke, jadi di sini mulai aja ya. Nah, pertama-tama kalian bisa pergi ke disk PC, terus ke Windows, program files, Bentley, offshore, Maxuf. Nah, kalau di sini aku pakai Maxuf 2025, ini makanya tulisannya Maxuf 2025 gitu. Terus nanti kalian buka sampel desain. Nah, nanti akan muncul seperti ini gitu, teman-teman. Nah, di sini itu ada banyak gitu ya pilihan sampel desain yang bisa kalian gunain, bisa kalian pakai. Dan beberapa jenis tipe kapal juga banyak nih. Jadi disesuaikan aja ya sama tipe kapal kalian gitu. Nah, kan misalkan di sini kan kapalku kan kasusnya kan kapal kontainer ya. Kapal kontainer itu ada di sini nih, di ship. Nah, di sini. Ini container ship, ini bulker. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bebas gitu mau pilih yang mana aja. Aku yang ini aku mau pilih lambung kapal container ship yang 3 surface ini. Ini kalian pencet aja gitu. Kalian tunggu aja. Oh ya, pastiin file itu dalam bentuk maksud modeler ya. Jangan yang maksud stability. Nah, biasanya itu ada tanda biru di filenya. Nah, ini kan ada yang warna oranye nih sama warna biru. Dan warna oranye ini adalah file untuk maksud stability. Nah, teman-teman buka yang file untuk maksud modeler. Oke, udah jadi. Ini kita lihat di perspektif. Nah, ini kan udah ada nih 3D lambung kapalnya nih. Nah, yang akan kita lakuin adalah mengubah ya karakteristik dari lambung kapal 3D, 3D lambung kapal ini gitu. Sesuai dengan karakteristik dari kapal kita. Langkah selanjutnya kita ini kan control pointnya kekunci ya. Jadi nggak bisa kita rubah-rubah. Kalian pencet kontrol ini, terus kalian surface, mohon maaf surface ya, surface terus locking ini,
terus di select all, terus kalian pencet oke. Nah, ini surface nya ini udah bisa kita geser-geser. Oke, setelah udah dikunci ya surface nya, setelah di unlock, langkah selanjutnya itu kita akan sesuaiin gitu bentuk si surface ini sesuai dengan karakteristik kapal kita. Pertama kita ubah dulu frame of reference nya gitu, ada di data, terus frame of reference, terus buat zero point nih. Nah, zero point ini itu sebenarnya bebas sih itu di mana aja, cuman untuk mempermudah dalam perhitungan nantinya itu zero pointnya kita tempatkan di bagian belakang kapal ini. Zero pointnya ada di baseline, terus kita taruh di HP. Nah ini kan udah nih zero pointnya ada di belakang sini. Terus kalian pencet oke aja. Oh ya, jadi buat yang belum tahu ya, zero point itu apa? Zero point itu apa ya, titik titik acuan gitu, titik titik nol. Misalkan kalian punya titik koordinat di sini, di depan dari zero point itu tuh bernilai positif, dan di belakang zero point itu bernilai negatif, dan di atas zero point itu bernilai positif, dan di bawah zero point itu bernilai negatif. Aku sangat menyarankan ya teman-teman untuk melihat video-video tutorial yang ada gitu mengenai konsep-konsep dasar dari maksuf gitu, supaya nanti paham dan tidak kesulitan ya untuk memahami interface dari maksuf ya. Oke, setelah kita ubah zero point-nya di AP, posisinya kita pencet OK aja dulu. Terus langkah selanjutnya kita akan mengubah surface-nya. Kalian pencet surface, terus surface ini. Nah ini kan ada length, terus beam, dan juga dip ya. Kita ubah aja length ini panjang ya. Kalau length ini biasanya aku mau menggunakan LOA kapal gitu. Soalnya LOA kapalku 224 224 224 kan 224,5 lah ya. Terus beamnya gitu, lebarnya itu kapal aku lebarnya itu 32,2. Deep ini apa gitu, deep ini tinggi kapal kalian ya, tinggi kapal kalian, tinggi kapal aku tuh 17,5. Terus kan pencet oke aja. Nah ini otomatis bakal nyesuaiin gitu, ukuran kapalnya juga ini kan jadi makin memanjang. Terus kalian buka ke data, terus kita main lagi di frame of reference. Ini kan syaratnya kan kependekan ya. Nah, ini kita input nih syarat kapal kita. Nah, syarat kapalnya itu di inputnya di sini nih, di draft waterline. Tuh kalian masukin syarat kapal kalian. Kalau syarat kapal aku itu 12,5. Ini masukin aja 12,5. Terus forward perpendicular ini FPP ya. FPP itu masukin aja LPP kapal kalian. Misalkan kapalku itu 214 LPP nya. Terus pencet OK. Ini udah menyesuaikan ya. Terus habis itu ini desain gridnya juga kita hapus aja gitu. Ini desain gridnya berantakan banget.
kalian bisa pencet data, terus kalian pencet desain grid. Ini dihapus saja. Oh, ini belum dihapus. Tadi ya teman-teman, nanti kita bisa setting di mana aja. Oke, ini kan udah tadi kita lihat ya desain gridnya. Terus saat kapal juga udah kita inputin, ukuran-ukuran utamanya juga udah kita input. Langkah selanjutnya, ya, oh ya ini kan bisa teman-teman lihat ya, AP-nya kan ini nggak mungkin di sini ya, AP-nya nggak mungkin kena ini kan, kena bagian buritan kapal ini nih. Nah, karena apa nanti buat tempat naruh kemudi gitu kan, nggak mungkin kemudi taruh sini, berarti kan nabrak. Ini dimajuin aja nih. Terus kalian pencet shift, tahan ya, shift tahan, terus digeser gini. Terus ya segini lah ya LPP-nya. Ini LPP-nya sesuaiin aja gitu sama jarak perencanaan kapal kalian gitu. Di GA bisa kalian cek jarak antara dari AP ke sini tuh berapa gitu. Udah. Terus tadi kan LOA kapal kita kan 224, dicek lagi gitu. Long post 224. Oke, ukuran utamanya dicek lagi ya. Ini tingginya aku cek lagi ya. Tinggi kapalnya udah sesuai atau belum. Ini 17,5 udah. Ini LOA nya sih ini belum sesuai ya. Ini bulbos bawahnya 218 nih. Long postnya ini bisa kita maju nih ya, sesuai dengan LOA kapal. Sekarang LOA kapal kan tadi 224. Ini long postnya secara longitudinal itu kita ganti aja sesuai sama LOA kapal kita gitu. 224,5. Oke, ini kan ukuran utamanya kan udah sesuai sama karakteristik kapal kita cek lagi. Saya survei sudah. Oh ini ngubah nih, jadi lawannya enggak 224. Ini apa oke aja dulu.
Terus habis itu ini kan ukuran utama kan udah apa ya, udah kita ubah ya, kemudian kita masuk ke data, terus kita manfaatin yang fitur yang ini nih, parametric transformation. Nah, di sini itu kalian masukin aja gitu CB kapal kalian berapa, terus juga masukin juga displacementnya berapa. Nah, terus habis itu nanti tinggal search, nanti otomatis si lambung kapal ini akan berubah nyesuaiin sama data yang kalian input di sini gitu. Misalkan ya, koefisien blok aku itu 0,65. Terus midship area koefisien itu, koefisien midshipnya bentar ya, aku juga lupa ya koefisien midshipnya ya. Ya nanti kalian input aja gitu koefisien midship kalian itu berapa. Terus juga displacementnya ya, misalkan displacement kapalku tuh 58.000, 59.000 ya dibuletin, 9.000 ton. Nah jadi ya kalau di fitur parametric transformation ini tuh ada gimana ya, ini tuh misalkan ya kalian tuh disuruh milih nih, kalian ngorbanin koefisien blok atau korbanin prismatic coefficient. Nah jadi kalian nih nggak bisa milih dua-duanya sesuai sama karakteristik kapal kalian gitu, kalian harus milih antara CB sama CP. Ini kan tuh nggak bisa milih dua-duanya kan. Nah, aku saranin teman-teman pilih yang CB aja gitu, nanti biar si CP-nya nyesuaiin. Nah, ini Michipare coefficient nanti jangan lupa diisi juga. Nah buat scale-nya ini juga nih, antara displacement sama panjang dari draft waterline atau DWL ini itu tuh nggak bisa dipilih keduanya gitu, biasanya bakal bermasalah, jadi kalian harus pilih salah satu. Aku coba pilih displacement aja, aku inputin displacementnya, terus ini kan lebarnya ya, lebarnya juga diubah lagi aja kalau misalkan masih berubah angkanya di 32,2, karena lebar kapalku 32,2 nih, aku input di sini 32,2. Terus ini syarat ya, syaratnya 12,5. Nah setelah itu kalian pencet search ini nih, setelah coefficient blocknya kalian input, terus midship area coefficient kalian input, terus displacement juga kalian input, terus lebar kapal kalian dan syarat jadi input, kemudian kalian pencet yang search ini. Nah dia otomatis bakal nyesuaiin gitu sama ini coefficient blocknya, terus displacementnya. Sekarang pencet lagi, terus kita lihat ya data, terus kalkulat hidrostatik. Nah di sini kalian bisa cek displacementnya udah sesuai atau belum gitu. Terus ini coefficient bloknya udah sesuai atau belum sama coefficient blok perhitungan uh, kalian gitu waktu tugas senjata garis. Terus jadi kan kita ngorbanin coefficient prismatik ya kayaknya tadi ya. Nah ini dicek juga nih udah bener atau belum gitu. Penting ini sih displacementnya udah bener atau belum gitu. Jadi misalkan displacementnya belum sesuai ya itu berarti kalian harus ngubah lagi yang ke tadi yang search tadi, karena harus melakukan penyesuaian lagi. Jadi itu sih, ini udah jadi sebenarnya buat di lambung kapalnya. Ini tinggal dibentuk lagi aja, misalkan ini dikedepanin atau di belakang juga nggak apa-apa, atau kayak gini juga nggak apa-apa.
cuman ini bagian apa namanya, bagian buritan kapalnya itu kan HP-nya terlalu mepet ya sama bagian ini, takutnya nanti kemudinya bakal berdekatan, jaraknya terlalu dekat dengan propeller. Ini bisa kalian geser aja, kalian pencet semua, kalian pencet shift, terus ini digeser. Ya jadi gitu sih teman-teman. Buat apa ya, pakai sampel modifikasi, sampel desain gitu, kalian cukup perlu ukuran utama kapal kalian, terus displacement dan coefficient yang lain gitu. Nanti kalian bisa ngubah ukurannya di surface ini, saya surface, terus nanti untuk coefficientnya kita inputkan di parametric transformation ini. Jadi biar otomatis si maksud membuat kapal sesuai dengan karakteristik yang kita mau. Nanti buat desain grid mungkin video selanjutnya ya. Oke, untuk saat ini kalian sampai sini aja dulu buat tahapannya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti misalkan ada yang mau ditanyain bisa tanyain aja lewat WhatsApp juga nggak apa-apa.